Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaqah yang kelima dari silsilah ilmiah penjelasan kitab Al-Usulul Thalathah wa Adillatuha, 3 landasan utama dan dalil-dalilnya, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dalil dari 4 perkara ini, kata beliau, adalah apa yang ada di dalam surat Al-'Asr. Surat yang terdiri dari 3 ayat namun memiliki makna yang sangat dalam. Wal 'asr, demi masa, kata Allah SWT. Dan Allah bersumpah dengan apa yang Dia kehendaki. Bersumpah dengan masa, bersumpah dengan matahari, dengan bulan, dengan langit. Namun seorang makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Mengatakan billah, wallah. Adapun Allah SWT maka bersumpah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Sesungguhnya manusia, al-insan maksudnya adalah an-nas. Seluruh manusia berada di dalam kerugian. Illa, kecuali, kata Allah, ada di antara manusia yang mereka tidak rugi. Siapa mereka? Alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Mereka adalah yang pertama, alladzina amanu, orang yang beriman. Yang kedua, wa amilus shalihat, dan orang yang beramal saleh. Yang ketiga, wa tawasaw bil haqq, saling menasihati dengan kebenaran. Yang keempat, wa tawasaw bis sabr, saling menasihati dengan kesabaran. Perhatikan firman Allah, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Orang yang beriman tidak mungkin dia bisa beriman kecuali apabila dia mengilmui apa yang dia imani. Bagaimana dia bisa beriman kepada Allah kalau dia tidak mengenal Allah SWT? Bagaimana dia bisa mengenal Nabi Muhammad, beriman dengan Nabi Muhammad, kalau dia tidak mengenal siapa Nabi Muhammad SAW? Oleh karena itu, firman Allah, alladzina amanu, ini berisi tentang dorongan untuk berilmu. Yang kedua, wa amilus shalihat, beramal soleh. Ini adalah dalil kewajiban untuk beramal. Wa tawasaw bil haqq, dan saling berwasiat dengan kebenaran. Ini adalah dalil tentang dakwah. Seseorang saling berwasiat, saling menasihati satu dengan yang lain untuk berilmu, untuk beramal, dan ini adalah dinamakan dengan dakwah. Yang terakhir, wa tawasaw bis sabr, saling berwasiat dengan kesabaran. Dan ini adalah dalil perkara yang keempat, yaitu as-sabru 'alal adzafi, bersabar di dalam rintangan yang dihadapi dalam menuntut ilmu, beramal dan juga berdakwah. Ini adalah dalil yang beliau sebutkan tadi tentang 4 perkara yang wajib dipelajari oleh seorang muslim. Kemudian beliau membawakan ucapan Imam Syafi'i. Qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Dan Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris, dan beliau adalah salah satu imam yang 4 yang dikenal oleh kaum muslimin, yang beliau lahir pada tahun 150 Hijriah dan meninggal pada tahun 204 Hijriah. Beliau mengatakan, menafsirkan tentang apa yang ada di dalam surat Al-'Asr. Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Beliau mengatakan, seandainya Allah tidak menurunkan sebuah hujjah untuk makhluknya kecuali surat ini, niscaya itu sudah cukup bagi mereka. Kenapa demikian? Karena di dalam surat Al-'Asr ada pondasi-pondasi yang tadi kita sebutkan. Kewajiban untuk menuntut ilmu, dan menuntut ilmu mencakup semua perkara. Demikian pula beramal, dan disebutkan di dalamnya dakwah, dan disebutkan di dalamnya kesabaran. Ini adalah pondasi-pondasi yang apabila dipahami oleh seorang muslim, maka ini sudah cukup untuk dia. Ini adalah ucapan Imam Syafi'i yang menyebutkan tentang keutamaan surat Al-'Asr ini. Bahwasanya di dalamnya ada hujjah seandainya Allah SWT tidak menurunkan kepada makhluknya, kepada hambanya, kecuali surat Al-'Asr ini, niscaya ini sudah cukup bagi mereka untuk mendorong mereka mempelajari ilmu agama, untuk beramal soleh, demikian pula untuk berdakwah dan bersabar di dalamnya. Kemudian beliau membawakan ucapan Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari adalah Muhammad bin Ismail, dan beliau adalah seorang muhaddits yang memiliki kitab Sahih Al-Bukhari, yang merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran.
dan beliau meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah. Wa qala al-Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan di dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu itu sebelum ucapan dan juga amalan. Wad dalilu qauluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Imam Bukhari rahimahullah ingin menyampaikan kepada kita di dalam kitabnya, karena di sana beliau membuat bab-bab. Di sana ada bab alif, bab B, bab seterusnya, dan di antara bab yang beliau sebutkan adalah babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab bahwasanya ilmu itu sebelum ucapan dan juga amalan. Seseorang sebelum mengucapkan, maka dia harus mengilmui apa yang dia ucapkan. Seseorang sebelum beramal, maka dia harus mengilmui apa yang dia amalkan. Ini maksudnya. Mendorong kepada seseorang sebelum dia mengucapkan sesuatu dan mengamalkan sebuah ibadah, hendaknya dia mengilmui bahasanya ucapan tersebut memang ada dasarnya, demikian pula amalan tersebut ada dasarnya di dalam syariat. Kemudian beliau mengatakan, dan dalilnya, kata Imam Bukhari, adalah firman Allah SWT, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wastaghfir li dzambik, kemudian memohon ampunlah untuk Allah SWT. Pertama Allah mengatakan fa'lam. Ini adalah dorongan untuk mengilmui, mempelajari. Kemudian setelah itu Allah mengatakan wastaghfir. Baru setelah itu memohon ampunlah kepada Allah. Artinya berilmu dulu baru beramal. Kemudian beliau mengatakan fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amali. Maka Allah SWT memulai dengan ilmu. Qabla al-qawli wal amali, sebelum mengucapkan dan sebelum perbuatan. Inilah yang ingin disampaikan oleh Syekh rahimahullah di dalam muqaddimah, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Itulah yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.